Alhamdulillah telah hadir guru kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ughfir as-salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai dan memuliakan para tamu Allah, tamu Rasulullah. Pertama dan utama yang harus kita hadirkan adalah rasa syukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memilih kita untuk bisa menjalankan perjalanan umrah. Ini nikmat Allah. Tidak seorang hamba bisa sujud satu kali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak ada orang bisa mendermakan 5.000 rupiah, 1.000 rupiah kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak ada orang bisa umrah kecuali dipilih oleh Allah. Maka sadari makna agung ini. Anda dipilih oleh Allah, akan dibawa kemana? Ibaratnya begini, Anda ini kalau diundang oleh orang itu tidak akan mengundang kecuali orang yang dipilih. Kemudian setelah itu Anda dibawa sebuah tempat dan rupanya Anda merindukan diundang oleh orang itu. Kenapa? Masakannya enak, ya kan? Menunya macam-macam. Kalau Anda tergolong orang rindu makanan, kira-kira sampai ke tempatnya makan atau tidak? Makan, milih kan begitu? Harus begitu. Kalau tidak berarti kita jadi bodoh. Mungkin lagi sakit, flu, demam. Artinya sudah tidak selera makannya. Ini gambarannya semacam itu. Kita jadi tamu dan kita rindu dari Allah kebaikan. Kemudian diantarkan Allah ke sebuah tempat. Di tempat itulah pahala ditetapkan. Doa dikabul. Nah, kalau kita nggak banyak beribadah terus mau apa? Ya kayak orang tadi nggak mau makan. Maka manfaatkan keberadaan Anda di Masjidil Haram yang dilipat gandakan berkali-kali sholat di situ. 100.000, banyak banget. Berkali-kali, belum lagi tempat-tempat dikabulkan jatah doa. Kalau sudah begitu, maka pandai-pandailah kita memanfaatkan kesempatan, memperbanyak amal, termasuk di tempat itulah yang pernah kami sampaikan di dalam manasik batin, tempat untuk membersihkan hati juga. Disinilah Nabi Muhammad pernah dibersihkan hati beliau yang sudah bersih sebelum dia Isra Mi'raj. Dicuci di sumur Zam-Zam waktu itu. Maka kita sambil minum air Zam-Zam di tempat sumur Zam-Zam, maka ayo kita bersihkan hati kita. Yang pernah kami sampaikan, bagaimana kita memangkas benci, dengki, dendam. Jujur, hidup paling susah adalah dengan benci. Dan kalau hidup dengan cinta, Masya Allah, gak ada dendam. Begini ketemu enak. Dengan keindahan bertemu, Masya Allah. Coba kalau saya benci pada Anda benci ke saya, sudah gak enak. Biarpun berjarak jauh, siapa ngapain ada di situ. Sombong. Gerakannya semua jadi nilai kita. Tapi coba kalau gak ada benci di antara kita, indah kita bertemu dengan riang, dengan gembira, dengan harapan untuk bertemu lagi, dengan harapan bertemu lagi sampai nanti bertemu di surga, kan begitu. Inilah mumpung kita tempat yang mulia, maka yang pertama dan utama, manfaatkan keberadaan Anda di tempat yang mulia, ibadahnya. Masjidil Haram bukan untuk selfie, apalagi nulis WA-an, WhatsApp-an, sebatas-batasnya, secukupnya hajat.
Kalau dulu sudah ngerti lah, ditutup dulu berjam-jam, nanti setelah itu dibuka, ditutup lagi, bukan hanya full main handphone. Sayang dong, di tempat mulia kok, tempat yang baik, tempat dikabul doa, berbanyaklah ibadah. Yang bisa baca Al-Quran, berbanyak baca Al-Quran, sholat, nggak bisa sholawatan sambil lihat Ka'bah, belum lagi nanti ziarah baginda Nabi, banyak sholawat di sana. Masya Allah, indah semuanya. Jadi tolong ibadahnya ditingkatkan, ibadah yang Anda mengerti, ada yang anda bisa. Kemudian tetap kami himbau untuk terus mengasah hati agar Anda menjadi orang pemaaf. Sudahlah capek menjadi orang dendam. Orang paling bodoh di dunia dan di akhirat itu mendendam dan membenci. Di dunia hidupnya juga susah. Coba kalau benci kan, lihat mobilnya tidak enak, lihat temannya umrah marah, dapat duit dari mana dia? Hati benci, hati busuk. Maka terus Anda asah satu demi satu, seperti yang kami sampaikan, dan nanti juga akan kami hadirkan secara lebih panjang lebar nanti di Munajat Kubro, karena Munajat Kubro adalah bersih hati, bersih diri nanti. Cuman sekarang kita akan coba uji satu demi satu, memperbaiki hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu sangat mudah. Anda duduk di Masjidil Haram, lihat Ka'bah saja, sambil berzikir sudah beres dengan Allah. Tapi dengan manusia ini yang Masya Allah, ada manusia itu banyak macam. Ada ibunda, ada ayahanda, ada suami, ada istri. Maka serempak kami mulai dari orang terpenting dalam hidup kita setelah baginda Nabi adalah ibunda dan ayahanda kita. Bagaimana urusanmu dengan ayah ibu? Sejauh mana hatimu mencintai? Bagaimana ingin berbakti? Mungkin ada yang tidak cinta pada ibunya, karena mungkin ibunya nggak baik ibunya ini. Tapi biarpun Anda tidak cinta, Anda wajib berbakti. Cuman bedanya, kalau Anda cinta pada bapak dan ibu, mau berbakti mah gampang karena ada cinta. Tapi kalau kita nggak cinta, bakti berat. Mengirim duit, ibu dari kecil mukulin aku, suka ngusir aku, tapi tetap wajib. Nggak ada alasan untuk tidak berbakti. Awas pada orang tua. Berbakti pada orang tua harus. Berbakti dari hati, bukan basa-basi. Basa-basi itu anak gadis melihat malam jam 9 sambil dia main handphone dan sebagainya. Buka pintu, melihat ibunya masih nyuci piring, piring masih tumpukan tinggi, masih tinggi. Balik lagi ke kamar, lanjutin lagi, diintip lagi masih tinggi. Di saat piringnya tinggal satu atau dua langsung keluar. Apa katanya? Aduh mama, kenapa teteh tidak dikasih tahu biar teteh yang nyuci piringnya? Bohong dia. Allah tahu kalau dia pembohong. Tapi bekti dengan hati, sebaliknya ada seorang anak muda. Bagaimana hatinya dengan ibundanya? Anak SMP tidak harus orang tua seperti kita. Yang pernah kami hadirkan. Biasanya zaman dulu kalau sekolah itu disamperin sama temannya. Saya masih ingat. Kalau sekolah itu kan sepeda dulu. Ada yang sebuah BMX waktu itu ya. Ada sepeda jengki ini apa macam-macam zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada sepeda motor. Orang sepeda sudah ketinggalan zaman. Dulu sepeda. Jadi biasanya teman yang paling jauh nyamperin berikutnya, satu jadi dua jadi tiga, terus rame. Ada satu anak SMP kelas 2 atau kelas 3 ini disamperin sama temannya, dan temannya itu sambil ngomel, cepat, ramai senang riang begitu. Karena dia waktu itu lagi makan, ini anak dengar bel bunyi ting 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 ting, lalu temannya ngomong, cepat nanti telat kesiangan. Dia cepat makan, yang ngebut. Setelah makan, dia cuci tangan. Setelah langsung ambil tas, cium tangan ibunya. Wah, peluk ibunya sambil jalan. Naik sepeda, ngebut sampai ke sekolahannya. Sekolah tidak jauh 1 kilo 2 kilo. Setelah sampai sekolahan, rupanya temannya pada masuk kelas, dia balik lagi naik sepeda, pulang. Akhirnya teman-teman ada bingung, ngapain pada pulangnya? Kenapa dia pulang lagi? Ditunggu tidak lama kemudian balik lagi dia naik sepeda sendiri. Nyandarkan sepeda, lalu ketemu temannya. Kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan? Enggak. Terus ngapain kamu pulang? Tadi waktu kamu nyamperin aku lagi makan. Kamu bilang waktu sudah siang jadi buru-buru banget. Terus kenapa? Ya aku buru-buru, aku langsung cuci tangan. Terus aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu Nabi yang mencuci adalah ibuku. Ayo. Rasa tidak tega kalau piring yang mencuci adalah ibundanya. Apakah Anda sudah punya rasa seperti itu? Kadang kurang ajar, sekalian Maya
Sudah begitu katanya solehah, tahajudan, umrah bolak-balik. Mau kemana? Ibumu itu loh surgamu. Kita perlu serius dengan ibunda. Tidak akan bisa membalas seperti kebaikan ibunda. Biarpun mohon maaf ada ibu yang tak baik, yang jahat dan sebagainya, tetap ibumu karena sudah ditentukan oleh Allah. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Ibadah kepada Allah nomor satu, setelah itu berbakti kepada orang tua. Seorang anak muda yang terpesona dengan kebaikan ibundanya lalu dia ingin berbakti. Ibunya pengen umrah, digendong umrah, ibunya tidak bisa jalan, digendong sampai luka lehernya. Wah, dilihat oleh seorang alim besar, anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Ini Ka'bah, karena zaman dulu sedikit jamaah, jadi kalau ada orang tawaf, perbuatan apapun kelihatan, dia lagi gendong anak ibunya. Habis tawaf sa'i, habis sa'i ibunya didudukkan, setelah duduk ibunya diambilkan air, kemudian dia datang kepada Abdullah bin Umar. Imam, assalamualaikum imam. Waalaikumsalam. Imam melihat saya. Oh, kau yang gendong ibumu, hebat kau. Kenapa kau sampai begitu? Imam Abdullah bin Umar, ibuku sangat baik. Aku berjanji untuk balas budi ibuku. Apapun ibu inginkan akan aku penuhi. Terus terakhir beliau minta umrah. Aku gendong dia. Lalu ini sampai luka ini. Wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku? Abdullah bin Umar spontan menjawab, nggak pakai mikir. Wahai anak muda, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding saat ibundamu melahirkanmu. Ibundamu waktu melahirkanmu taruhannya nyawa, dan kau menggendong ibumu tidak pakai taruhan nyawa. Kemudian ketahuilah wahai anak muda, perbedaan seorang ibu di saat menggendong anaknya sama orang tua saat seorang anak menggendong ibunya. Saat seorang ibu menggendong anaknya, lihat waktu anaknya ditimbang-timbang baru dilahirkan. Setelah menyakiti waktu dia keluar, masih digendong dengan senyum sampai ditunggu kapan anakku bisa buka mata, kapan anakku bisa tengkurap, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku bisa berdiri, kapan anakku bisa berjalan. Itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya. Tapi ketahuilah wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibunya terlintas di hatinya, kapan ibuku mati. Ayo, siapa yang merasa begitu karena merasa capek ibunya sakit? Kita perlu serius belajar ini, bukan main-main. Kalau pengen berkah hidup, orang tidak beriman pun, orang kafir kalau baik dengan bapak ibunya akan Allah beri kebaikan. Cuman bedanya mereka hanya di dunia sukses, tapi di akhirat tetap neraka. Bagaimana dengan orang beriman? Sekarang urusan anda dengan ibunda, bagaimana dengan ayah anda, bagaimana? Kita perlu serius. Ibadah itu dari situ dulu, bukan banyak sholat, banyak ibadah, tapi nyelekat sedikit. Juraij, sholat, ada ibadah. Di tempat ibadahnya, ibunya memanggil dia, rupanya dia masih sholat, ibunya datang, dia masih sholat, balik lagi. Ibunya perlu sedikit, perlunya nggak banyak. Padahal disuruh ngambilnya apa gitu. Ibunya datang lagi, masih sholat. Ibunya ngerjain kerjaan yang lain, balik lagi, masih sholat. Sampai berkali-kali. Ya namanya orang tua kok dari itu sholat. Ya ada sedikit kesel ibunya. Kok sholat lagi? Padahal sudah bisa. Tiba-tiba setelah itu ada orang royok dia. Tempat ibadahnya dihancuri dan dia pukuli. Kenapa? Ada perempuan menfitnah bahwasanya ada perempuan hamil di ujung sana, mengatakan bahwasanya yang menghamilku adalah Juraij. Dipukuli dasar kau laki-laki pembohong, kau datanya soleh ternyata kau menghamil orang, dipukuli begini. Dia nggak ngerti apa-apa juga, tidak bohong. Akhirnya apa? Didatangkan perempuan itu. Rupanya perempuan itu datang mengatakan dia yang menghamili aku ini. Tak taunya setelah begitu sang anak berkata, bukan anak kecil. Makanya ceritanya bayi ngomong itu adalah Nabi Isa sama anak Baya sama anak yang difitnahkan ke Juraij. Anak kecil berkata, bukan, yang menghamili ibuku bukan dia, tapi pengembala kambing yang ada di sana. Berarti Juraij kan tidak dosa, tidak berzina. Cuman gara-gara apa tadi? Menjadikan ibunya sedikit kesal, dihukum oleh Allah, dikerutuk, dihancur, ditempelengin orang. Padahal cuman begitu. Makanya hati-hati dengan orang tua. Jangan mengangkat suara. Lebih banyaklah engkau melihat ke bumi daripada ke langit saat dengan ibundamu. Kurangi sholat sunnahmu di saat ibundamu datang. Ngabdi pada ibundamu. Baca Quran kurangi dulu, karena ibundamu perlu pengabdian padamu. Pengabdian dari ibunda. Ini harus kita hafaz. Maka dari itu wahai ibu yang soleh, bagaimana anda mengajari anak anda?
Kalau ingin anak Anda menjadi anak ahli surga, kenalkan dia Allah dan Rasul agar kenal berbakti pada Anda. Biarpun orang tuanya baik, menangis, bergelantungan di satir Ka'bah sambil berdoa, mendoakan anaknya, kalau anaknya durhaka tidak akan nyampe itu doa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita juga salah mendidik anak dengan cara yang salah. Anak ternyata durhaka kepada orang tua, dia akan masuk neraka. Setelah masuk neraka dia berkata, ya Allah, aku masuk neraka karena durhaka pada ibu bapakku ya. Iya. Tapi ya Allah, ketahuilah bahwa, dan Engkau Maha tahu, ketahuilah bahwasanya aku durhaka karena bapak ibuku telah salah nyekolahkan aku. Oh gitu, masuk neraka pada ibunya. Makanya harus peduli Anda, urusan ini penting, keberkahan hidup dengan orang tua. Anda membiayai bekal anak Anda sebanyak apapun, tapi kalau anak Anda durhaka kepada Anda, dia tidak akan sukses, pasti percaya. Anda menyiapkan miliaran harta untuk dia, Anda pilihkan wanita tercantik tersoleha di kampung itu, Anda masukkan lingkungan terbaik, tapi kalau dia durhaka pada orang tua, pada Anda, dia nggak sebaik. Dia akan hancur, dia akan sengsara, dia akan menjadi orang yang terhinakan karena durhaka kepada orang tua. Maka sekarang yang perlu berbenah dari diri kita sendiri. Baktilah Anda kepada orang tua, maka Allah akan menjadikan anak Anda berbakti pada Anda. Birru aba'akum birrukum abna'akum. Biarpun orang permasalahkan masalah riwayat ini, jika engkau baik dengan bapak ibumu, maka anakmu akan dijadikan baik kepada yang nanti. Nah ini harus kita perhatikan sejauh mana kita berbakti. Kadang-kadang jauh tempat, gara-gara jauh tempat kesempatan untuk tidak peduli. Mungkin kita tempat yang jauh, adik-adik kita bersama ibu, dengar ibu sakit langsung kita telepon semuanya, adikku semuanya tolong ya, kasih bagian buat abang dong. Bagian abang, bagian apa bang? Kamu kan sudah di situ bisa nyentuh ibu, pijitin ibu ya. Terus biaya rumah sakit dan semuanya biar abang tanggung. Abang nggak bisa pulang. Baru hebat itu. Cuman kadang-kadang pura-pura tidak tahu, handphonenya dimatiin biar tidak dimintai. Ya Allah Maha tahu. Kemudian diantaranya lagi yang menjadikan sebab durhaka pada orang tua ini penting banget. Apa? Ada kisah Alqamah pada zaman Nabi itu. Pasangan yang setengah syaitan. Kadang istri melarang suaminya baik sama bapak ibunya. Kadang suami melarang istrinya baik dengan bapak ibunya. Makanya rumusnya sederhana, wahai ahli surga. Dengar, Anda ahli surga insyaallah. Ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Wahai suami yang baik, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kadang istri rewel, suka marah kalau suaminya ngirim duit ke ibu. Ada atau tidak? Karena dia ketemu di tong sampah. Ada istri kalau dengar suaminya transfer ke bapak, kepada ibunya sendiri langsung transfer lagi ya. Mestinya Anda jadi seperti dia, dengar suaminya transfer langsung, abang transfer ya? Suaminya merasa ketakutan. Iya deh. Abang transfer, nggak ngomong-ngomong saya. Iya maaf. Abang transfer apa? 2 juta. Abang kenapa cuma 2 juta? Saya tambah 3 juta bang. Gitu loh. Ini baru istri bener. Abang gak usah takut deh ke depan. Wah, ini cantik bener istriku. Dipikir mau marah. Suami pun juga demikian, lihat istrinya ingin bantu suami ibunya sendiri, langsung tanya, kau bantu apa sayang? Kirim uang bang, berapa? 500. Untuk apa 500? Abang punya duit, saya tidak punya duit hari ini. Tapi jika engkau ingin muliakan ibumu, saya akan cari. Coba jual itu. Ini untuk ibumu, saya. Istimewa. Ketahuilah, jika suamimu orang yang berbakti pada bapak ibunya, maka dia suami yang soleh. Dia layak menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita solehah. Dan ketahuilah, jika istrimu wanita yang baik dengan bapak ibunya, dia wanita berkah yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Kalau Anda punya pasangan tidak baik, misalnya seorang suami, Anda suami punya istri kok nggak baik sama bapak ibunya, waduh, ini pabrik yang tersesat. Anaknya mau jadi apa kalau ibunya begitu? Anda akan dititipkan benih di perempuan yang kurang ajar sama bapak ibunya. Anda pengen punya anak kayak apa kira-kira? Mungkin dia nggak baik dari bapak ibunya. Anda akan punya anak juga durhaka sama bapak ibunya. Anda mau melahirkan anak ini jadi ahli neraka? Makanya saling tolong menolong. Ya kadang masya Allah, iparnya datang ribut. Ada seorang istri, padahal bukan orang melarat. Kalau sudah iparnya datang, adik-adik suaminya datang, langsung dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Semestinya, abang, adikmu
mau datang ya bang? Iya bang, kita bikin makanan paling enak. Waduh, cakep. Begitu sebagai seorang suami. Ada orang kaya, kalau sudah kedatangan iparnya suami langsung nginep di hotel. Ini tahu orang. Saya lihat orang yang saya ingatkan pelan-pelan, rupanya sudah mulai berubah. Dulu masih keras, setiap ada keluarga istrinya datang langsung protes dia, nginepnya di hotel. Protesnya, ini bodoh. Mestinya nggak apa-apa kamar paling besar kita dipakai oleh adik-adik ipar. Kita bisa di mana saja, tapi nggak usah marah dong. Kita perlu bagaimana membangun keindahan rumah tangga. Dan sebetulnya ini adalah rayuan yang dahsyat. Ada orang merayu kan macam-macam. Ya merayu, wahai cantikku, wahai hatiku, wahai kehidupanku. Wahai itu kan rayuan biasa itu. Gombal ya. Tidak apa-apa, indah. Ngerayu kan sunnah, anja. Cuma tidak ada rayuan sedahsyat ini. Rayuan orang cerdas itu begini. Rayuan orang cerdas. Dan ada pun menanggapi, coba lihat suami istri. Suaminya ngajak belanja sama istrinya. Istrinya mengajak belanja suaminya. Biasanya bayari suaminya memang. Bang belanja dong bang. Ya yuk, oke. Belanja ke satu toko warung. Istrinya beli gula 1 kilo. Yang tambah 1 kilo dong di 2 kilo. Minyak goreng 1 kilo tambah dong, semua saya tambah, harus 2. Untuk apa sih bang? Sudahlah, kau turunin saya. Oke. Setelah dibayari sama suaminya sampai di rumah, dibilang sama istri. Istrinya merapikan barang belanjaannya. Bang, sisanya gimana? Dibungkus. Sudah saya siapa di kardus? Dibungkus bang? Iya. Dibungkus barang-barang. Mau digapain bang? Mau aku kirim? Kirim kemana bang? Ibu apa kan sudah meninggal? Bukan ibuku saya, tapi ibumu cantikku. Sambil megang hidungnya, apa yang terjadi? Oh dahsyatnya rayuan. Allah, suamiku ingat ibuku, aku sendiri ingat ibuku. Rayu itu gampang, indah, itu orang cerdas. Begitu sebaliknya seorang istri, diam-diam punya bingkisan, titipan kebutuhan. Tiba-tiba ngomong sama abangnya, bang anterin bang, mau ke JNE bang, apa ini? Mau ngirim sesuatu bang, ngirim apa? Ibu. Ke siapa? Saudara bang. Dibalik di kardusnya. Kok ibu ini siapa? Kok ibu? Iya bang, saya pengen ngirim ke ibu. Kok dari kemarin sudah kumpulin. Ya Allah, istriku cantik banget. Ya Allah, itu indah. Jadi hidup tuh begitu, jangan mengharap. Beberapa yang kita dengar katanya seorang public figure dan sebagainya yang mempermasalahkan suami yang membantu ibunya. Itu diikuti oleh orang, jadi tersesat itu. Suami kalau berbuat baik kepada keluarganya harus pengetahuan istrinya, harus pakai laporan, harus gini-gini. Selesai. Jadi ada sebab. Ketidakbaikan seorang suami adalah karena istri. Ketidakbaikan seorang istri karena suami itu banyak yang demikian. Maka insya Allah pulang dari tempat ini kita harus membuat perubahan yang indah. Ya, bagaimana kita membuat perubahan di rumah kita, pasangan rumah tangga yang indah dengan berbakti kepada orang tua. Kalau Anda menemukan suami kok kurang sopan pada suami, istri kepada ibundanya, Anda katakan, abang saya nggak boleh begitu. Ibumu adalah ibumu surga. Istriku nggak boleh begitu. Saling mengingatkan, bukan saling mengajari ketidakbaikan. Baik, ini saja insya Allah bisa kami hadirkan. Mau ada yang ditanyakan silakan. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah syukur kehadiran kepada Beliau Yahya yang sudah menyampaikan tausiahnya. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram Buya Yahya, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membimbing kami semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya yang sangat saya hormati, sebelum ke pertanyaan ada sedikit yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami secara pribadi sangat bangga sekali atas pelayanan
dari Al-Bajah Tour dan Travel, dari mulai pendaftaran sampai dengan kemarin pelaksanaan tahalul itu sangat luar biasa sekali, sangat profesional buat kami yang baru melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya begini Buya, pada saat saya mau daftar ada pertimbangan. Pertama, ada teman saya yang sama-sama punya yayasan di bidang umroh dan sama-sama sebagai pengurus masjid. Cuman pada saat itu saya menyampaikan sama beliau, saya ngebohong Buya, bahwa saya sudah daftar, sudah menjadi anggota, sudah nabung di Al-Bajah untuk umroh. Saya bilang begitu Buya Yahya. Ternyata setelah saya menyampaikan itu, ada tetangga saya pada saat tajiah, saya sharing, nanya, karena dia itu ikut di yayasan teman saya. Ternyata, waduh Pak, janganlah, kenapa gitu? Ya, saya aja tidak manasik, saya bilangnya tanggal segini, sama begitu. Sampai-sampai saya di Mekah juga, ya gabung dengan yang lain, begitu Buya. Jadi ini alhamdulillah saya betul-betul merasa bangga bisa bergabung dengan Al-Bahjah. Mudah-mudahan tahun selanjutnya kami bisa ikut lagi, karena kami bisa sujud di Masjidil Haram, kami bisa mencium Ka'bah, kami bisa mencium Hijil Adwar dan Maqam Ibrahim, alhamdulillah dengan pelayanan sangat baik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Buya perihal masalah selfie dan lain sebagainya, karena kami juga yang memang untuk sekarang ini ya tidak bisa menghindari hal demikian, walaupun itu untuk konsumsi keluarga Buya. Nah, cuman dengan pelayanan yang baik ini, bolehkah kami, karena dengan sampai saat sekarang nih Buya, baik di medsos, apakah itu di status, ya belum kita disampaikan begitu Buya. Nah, apakah untuk misalkan di kegiatan-kegiatan kami ini yang betul-betul secara pribadi ini kami betul-betul sangat bahagia sekali bisa berkunjung ke rumah Allah ini dengan khusyuk, dengan ya katakanlah dengan puas lah gitu Buya, dan tidak menutup kemungkinan Buya, walaupun sekarang dengan adanya ibadah fisik, kami pulang ke Indonesia kalau ditimbang katanya kayaknya berat badannya nambah ini Buya, berat badannya itu kami Masya Allah. Makanya itu karena oleh Ibu Yulia, walaupun pembimbing kami dari bis 12, enak gak enak itu makanan yang sudah ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, habiskan. Alhamdulillah habis Buya, tidak ada yang tersisa, dan besar kemungkinan pulang ke Indonesia ini badan saya itu akan nambah berat badannya. Jadi apakah boleh Buya? Niatnya bagaimana? Nanti itu kalau seandainya ini sebagai kebanggaan kami terhadap Al-Bahjah, di medsos status kami misalkannya itu diupload gitu Buya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tingkah yang kurang bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Travel Al-Bahjah memang travel yang kita bangun, dan keuntungannya memang bukan untuk pribadi karena bukan travel kami, ini memang untuk dakwah. Jadi Al-Bahjah itu travel itu bisa memberikan kepada lembaga per tahun atau berapa ratus juta begitu kita dengan jumlah yang besar. Tapi pun demikian, bukan berarti travel lain juga banyak yang bagus, dan kami tidak kami menginginkan bahwasanya duhur memang duhur di Jawa, asar di Cirebon itu. Kami malah yang kami rindukan Bapak yang mulia, kami rindu bahwasanya travel yang lain juga pelayannya bagus. Jadi Anda pun suatu ketika bisa saja, misalnya kalau memang ada travel yang bagus, tidak harus kepada Al-Bahjah misalnya, cuman masalah kecintaan itu suka. Bahkan kami punya program, kami program kita, kami kan ada buku. Jadi kami menginginkan sebenarnya travel itu mungkin suatu ketika boleh pakai nama saya, dengan catatan
pembimbingnya mau belajar supaya beribadahnya maksimal, sebab banyak kenapa itu kan kacau ya. Jadi kita tidak ingin membesarkan Al-Bahjah saja, kita pengen travel yang lainnya juga benar, juga baik, juga enak. Tentunya yang namanya urusan dengan orang bisa saja travel itu sebenarnya semula baik, karena satu hal tiba-tiba hotelnya berubah dan sebagainya, namanya kita nyewa semuanya. Jika kebetulan Anda menemukan keenan, alhamdulillah, Anda bersyukur kepada Allah. Ada masalah kecintaan Anda pada travel Al-Bahjah, suka-suka. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan yang lain, tidak. Justru harapan kami, semua travel itu mau belajar ilmunya juga, pelayanannya juga, dan seterusnya. Kita rindu, karena mereka juga mengantarkan orang ke Baitullah, orang beribadah. Jangan sampai orang beribadah nggak pakai ilmu. Jadi kami ada satu buku, dan sudah kami mulai waktu itu di hotel mana itu, dihadiri dengan beberapa travel. Pokoknya kalau pengen dengan Buya harus pembimbingnya belajar, jangan sampai ustaz palsu, harus ngerti ilmu fikih haji dan seterusnya, biar pembimbingnya dengan mudah, dengan enak. Ini seperti itu. Kemudian maksud kami selfie handphone, maksudnya ya bolehlah sekali-sekali, tapi jangan habis untuk di handphone terus, bikin handphone sampai lupa zikir. Jadi untuk kenang-kenangan, ya untuk bolehlah keluarga dan sebagainya. Dan juga kami ingatkan, kalau Anda ingin menyampaikan berita senang itu, Anda harus milah dan pilih. Tidak semua orang senang dengan berita kesenangan Anda. Nah ya kan, kadang-kadang dia malah mencibir dan sebagainya. Makanya dalam satu hikmah terakhir yang kami tulis bahwasanya kesempurnaan nikmat itu adalah di saat Anda bisa menampakkan pada waktu yang tepat atau menyembunyikan waktu yang tepat. Artinya gini, yang Anda perlu beri kirimi foto ya kira-kira yang sekiranya Anda yakin betul kalau dia bakal senang dengan berita Anda. Karena ada orang hasil orang gitu, apa-apaan tuh, sok banget, murah gini aja deh itu, di share, ada kan begitu? Ya, jadi Anda harus hati-hati memilah dan memilih. Tapi kalau lihat Anda untuk kebaikan misalnya karena Anda merasa senang dengan Al-Bahjah, Anda bisa menjadi penyeru yang lainnya, silakan Anda, tapi jangan rebutan ya. Jangan orang sudah datang ke tempat lain, Anda bohongi. Itu Al-Bahjah saja pindah, nggak usah. Ini kan rebutan nggak boleh gitu. Kalau sudah ada orang masuk ke travel tertentu, ya sudah, nggak usah diajari untuk pindah aja ke Al-Bahjah, bagusan, saya pernah ke sana. Nggak usah gitu juga, karena hati itu penting perlu dijaga. Alhamdulillah Al-Bahjah selalu banyak. Kita tidak usah khawatir. Kita tidak pernah rebutan jamaah yang datang silakan. Alhamdulillah, yang datang semampu kita dalam melayani. Cuman kami ada di balik ini semuanya. Saya khusnudzon pada Allah, yakin kok. Semua yang pernah ikut travel Al-Bahjah itu hatinya kecantol. Pasti dia akan semakin kenal dengan Al-Bahjah. Bermacam-macam, apakah nanti mondokkan cucunya atau tiba-tiba tetangga yang wakaf, pokoknya pasti ada. Tujuan saya kan itu, bukan sekedar umroh saja. Kami ingin jangka panjang, semua yang kenal dengan travel Al-Bahjah bisa berbuat baik bermacam-macam. Tiba-tiba ada yang jadi bupati, bisa jadi menteri. Saya pernah umroh di Al-Bahjah, saya harus berbuat baik. Begitu, jadi tujuan kami panjang kisahnya. Tiba-tiba pengen wakaf sana, ayo. Kan semuanya punya cucu, kayaknya sudah nenek-nenek semua ini. Saya sudah cucu juga, kan? Jadi artinya sudah berpikir nanti anak kita kan buat sekolah juga. Jadi kami bukan hanya ngajak umroh saja, tapi di bidang umroh itu masuk tadi. Saya ingin rumah Anda juga baik, keluarga Anda baik, Anda dengan orang tua baik, dengan anak baik. Kalau tadi ngomong saya pendidikan, kami juga nyiapkan pendidikan. Anda pengen anak jadi apa? Jadi dokter, insinyur, ada jalurnya kok. Pengen jadi ulama juga ada jalurnya kok. Dan kita tanamkan juga akhlak yang baik. Jadi kami membuat travel ini, saya jadikan ini adalah sebagai umpan. Kalau sudah masuk di travel Al-Bahjah, mesti tarik kepada yang lainnya. Oh, pokoknya kamu harus bahagia dengan suamimu. Yang suka cerewet berhenti setelah ini. Ya itu, jadi saya ingin buat perubahan gitu, bukan hanya sekedar umroh, balik lagi umroh gitu. Seperti itu insyaallah. Jadi Anda share, tapi pada waktu yang tepat, jangan bikin orang kesel. Terima kasih atas yang disampaikan, semoga menjadi sebab kita semakin indah, itu saja. Ada yang lain? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya.